Di ujung barat Pulau Jawa, di mana sungai mengalir menuju Laut Lepas, berdirilah sebuah kerajaan besar yang pernah menggetarkan lautan Nusantara. Namanya Kesultanan Banten. Sebuah negeri yang lahir dari semangat dakwah Islam, tumbuh menjadi pusat perdagangan dunia, dan akhirnya runtuh karena pengkhianatan, politik, dan perang saudara. Inilah kisah bangkit dan jatuhnya Banten, kerajaan maritim terbesar di tanah Sunda. Awal mula Banten lama. Sebelum menjadi kerajaan Islam, wilayah Banten adalah bagian dari kerajaan Pajajaran. Kerajaan Hindu Sunda yang berpusat di Pakuan, Bogor. Pelabuhan Banten saat itu dikenal dengan nama Banten Girang, pelabuhan penting tempat rempah, beras, dan lada ditukar dengan sutra dan porselen dari Tiongkok. Namun, perubahan besar datang pada abad ke-16. Ketika pengaruh Islam mulai menyebar dari pantai utara Jawa. Sunan Gunung Jati dari Cirebon melihat potensi besar di wilayah barat. Ia mengutus putranya, Maulana Hasanuddin, untuk menaklukkan Banten dan menyebarkan ajaran Islam di sana. Dengan dukungan pasukan dari Cirebon dan Demak, Hasanuddin bergerak menuju Banten. Tanpa banyak perlawanan, pelabuhan itu jatuh ke tangannya. Pada tahun 1526, Banten resmi menjadi wilayah Islam. Dan tak lama setelah itu, berdirilah Kesultanan Banten dengan Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertamanya. Masa kejayaan Banten. Banten berkembang pesat, pelabuhan yang dulu kecil, kini menjadi pusat perdagangan internasional. Kapal-kapal dari Arab, Gujarat, Turki, Cina, hingga Portugis berlabuh di dermaganya. Komoditas utamanya adalah lada hitam, yang kala itu disebut emas dari barat Jawa. Sultan-sultan Banten membangun kota pelabuhan yang maju. Di antaranya adalah Istana Surosowan berdiri megah. Masjid Agung Banten dengan menara unik seperti mercusuar, dan sistem pemerintahan yang modern untuk zamannya. Puncak kejayaan itu terjadi di masa Sultan Ageng Tirtayasa, 1651-1683. Beliau dikenal bijaksana, tegas, dan berwawasan luas. Ia memperkuat armada laut, membangun irigasi, serta memperluas perdagangan hingga ke Aceh dan India. Banten bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Inggris dan Turki Utsmani. Saat itu, Banten bukan hanya kerajaan kaya, tapi juga simbol kemerdekaan dan kekuatan Islam di Jawa. Awal jatuhnya Banten. Namun, kejayaan selalu punya bayangan kelam. Belanda, lewat VOC, ingin menguasai seluruh perdagangan di Nusantara. Mereka menganggap Banten sebagai saingan berbahaya karena pelabuhannya bebas dan terbuka untuk semua bangsa. VOC mulai menyusup, bukan dengan senjata, tapi dengan politik dan tipu daya. Mereka mendekati Sultan Haji, putra Sultan Ageng yang mulai berbeda pandangan dengan ayahnya. Sultan Ageng ingin Banten tetap bebas dari pengaruh Belanda. Sultan Haji, sebaliknya, beliau terbuai oleh janji VOC tentang dukungan kekuasaan dan stabilitas. Tahun 1682, Perang Saudara pun pecah. Sultan Ageng Tirtayasa memimpin pasukan setia melawan anak kandungnya sendiri. Pertempuran dahsyat terjadi di tanah Banten. Namun, dengan bantuan pasukan VOC, Sultan Haji berhasil merebut tahta. Sultan Ageng ditangkap dan dipenjara hingga wafat. Sejak itu, kekuasaan Banten perlahan berpindah ke tangan Belanda. Banten di bawah bayang-bayang VOC. Setelah perang itu, VOC menguasai perdagangan di Banten sepenuhnya. Pelabuhan yang dulu ramai kini sepi. Karena semua kapal harus berlayar ke Batavia, Jakarta. Kemakmuran rakyat menurut. Dan Kesultanan Banten hanya menjadi bayangan masa lalunya. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan penghancuran benteng dan istana Banten Lama. Kesultanan pun resmi dihapuskan oleh Belanda pada 1813. Warisan abadi. Kini,
yang tersisa hanyalah reruntuhan Keraton Surosowan. Benteng Spilwich dan Masjid Agung Banten, saksi bisu dari kejayaan masa lalu. Namun, warisan Banten tidak pernah benar-benar hilang. Dari tanah ini lahir semangat perlawanan terhadap penjajahan. Dari Ki Wasyid, Pangeran Jayakarta, hingga pemberontakan petani Banten tahun 1888. Semangat yang terus menyala, bahwa kemerdekaan dan kedaulatan adalah harga mati. Penutup, Banten pernah menjadi pelabuhan dunia. Tempat di mana kekayaan dan kekuatan berpadu dengan iman dan perjuangan. Kini, sejarahnya menjadi cermin bahwa kejayaan tanpa persatuan akan mudah runtuh. Dan pengkhianatan dari dalam lebih berbahaya dari 1000 musuh di luar. Inilah Banten, kerajaan yang bangkit dari pelabuhan kecil. Bersinar di lautan Nusantara, lalu tenggelam oleh gelombang politik dan kekuasaan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.